Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kakek naga kuno sedang memikirkan Aosu. Ternyata Aosu memiliki bakat yang sangat terpendam. Dan jika diperhatikan, Aosu sangat mirip seseorang yang sangat dia cari. Dan cerita pun dibawa ke Istana Laut Utara. Di sana Aosu yang mengaktifkan jiwa naga emasnya membuat sang star pelindung kegelapan terpental. Dia pun tidak percaya dengan kekuatan Aosu. Lalu dia pun mengaktifkan kekuatannya yang sesungguhnya, yaitu topeng Dewa Iblis. Dia sangat kesal dengan perbuatan Aosu, tapi sayangnya Aosu pun dengan cepat menyerangnya. Aosu memukulinya sampai dia terjatuh. Lalu Aosu pun menghancurkan topeng-topeng Dewa Iblis itu dengan mudah. Aosu pun langsung lari dengan cepat ke arah star itu. Dia memegang kepalanya dan membenturkannya ke ubin. Setelah itu, dia pun memukuli sang star kegelapan itu dengan membabi buta. Dia sangat kesal karena sang star itu sudah membunuh kakaknya yang paling dia sayangi, si Arexo. Lalu star itu pun mengatakan kalau Aosu dan sang star itu sama. Mereka sama-sama mengemban kutukan. Lalu sang star itu pun memegang tangan Aosu. Seketika sang star itu menghisap darah Aosu. Dan dia berkata kalau Aosu sangat lengah karena dia lupa kemampuannya. Aosu memang hebat, tapi sayangnya Aosu belumlah bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dan bagi sang star, darah Aosu sungguh hadiah yang sangat besar untuknya. Karena Aosu adalah naga yang sangat langka. Dan Aosu pun dicekiknya sampai Aosu merasa lemas. Lalu Aosu yang mendapat serangan itu pun tidak tinggal diam. Dia pun menggerakkan jari jemarinya untuk memanggil petir. Dan dia pun memanggil petir 9 alam. Dia juga berkata kalau mereka tidaklah sama. Lalu petir itu pun datang dan menyambar mereka. Dan sang star itu pun tidak menyangka karena Aosu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi sang star itu mengatakan dia tidak semudah itu untuk mati. Aosu tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan segera menyerap habis dirinya. Namun Aosu menantangnya dan mengatakan, kita lihat saja siapa yang akan mati. Dan kekuatan petir itu pun semakin besar sehingga semua orang yang ada di sana pun terkaget melihat kekuatan petir 9 alam yang sangat menggila. Lalu di sisi Aosu, setelah petir itu berhasil menyambar dan selesai, jiwa naganya pun hilang dan terlihat tangan dari sang star kegelapan itu pun masih mencekik Aosu. Tapi sayangnya tubuhnya sudah hangus, tidak tersisa. Lalu Aosu pun mengambil tangannya untuk disingkirkan. Dia berkata kalau sang star itu adalah sampah dan dia sudah membalaskan dendam Arexo. Sedangkan di sisi Raja Selatan, dia berkata walaupun sang star sudah gagal, mereka tetap harus menyerang Istana Laut Utara. Dan Raja Selatan pun memerintahkan dewa-dewa kegelapan itu untuk menyerang Aobing. Lalu dua star kegelapan itu pun dengan cepat membawa pedang di tangannya serta menyerang Aobing. Aobing yang sudah terjatuh pun pasrah. Lalu tiba-tiba datanglah sang ibu saat pedang itu tepat di ujung matanya. Sang ibu Monaso pun sebenarnya hanya lewat, namun kekuatannya bisa membekukan dua dewa kegelapan itu dengan sekejap tanpa menyentuhnya.
Itu membuat Aobing heran dan sang Monaso, ibunya, mendekati Raja Selatan. Dia berkata, Raja Selatan sudah melakukan ini demi dirinya. Laut Utara juga pernah bilang padanya, tapi dia tidak memperhatikannya. Saat ini, Monaso tidak peduli pada hidup dan mati manusia naga. Dia juga bukan melakukannya demi siapapun. Lalu Monaso pun memegang dada dari sang Raja Laut Selatan. Terakhir, Monaso pun mengatakan kalau Raja Selatan membuatnya tidak senang dan seketika tubuh dari Raja Selatan berubah jadi es. Dia pun membeku dengan satu gerakan tangan dari Monaso. Itu membuat Aobing dan prajurit naga Laut Utara heran, serta dewa-dewa kegelapan pun takut. Sedangkan Aosu, dia pun sangat kagum dengan kekuatan ibunya yang sangat kuat. Lalu Monaso pun berkata, raut wajah dari Aosu tidaklah berubah. Dia sangat mirip dengan adiknya. Namun sayangnya, cerita pun dibawa ke istana surga, di mana di sana terlihat ada seorang dewa yang mencatat kejadian perang. Tapi bodohnya, dia menanyakan kejadian itu pada prajurit yang terluka. Dia pun akhirnya dimarahi dan dia memutuskan untuk pergi. Karena dia tidak mendapatkan jawaban, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke medan perang. Padahal itu adalah larangan bagi dia memasuki medan perang utama. Tapi demi mencatat kejadian perang itu, dia pun harus ke depan. Dan dia menggunakan kekuatan kipasnya. Dia pun memanggil kipas itu dan menaikinya. Dan dia pun terbang ke medan utama. Terlihat di mana tempat dua pasukan bertemu, yaitu di garis depan medan perang. Prajurit manusia batu milik dewa kuno bersebaran di mana-mana. Prajurit itu telah berhasil dihancurkan oleh bangsa Asura. Dan terlihat juga bangsa Asura banyak yang mati di sana. Sejak zaman dulu, perang besar Dewa Langit dengan Asura sudah berlangsung puluhan juta tahun. Masa lalu kembali bergema di sini. Namun sedang asik-asiknya dia memperhatikan keadaan, tiba-tiba dari belakang ada yang menyekap mulutnya dan menariknya jatuh. Ternyata yang menariknya adalah Gautama. Dia pun kaget karena ada Gautama di sana. Gautama pun menanyakan kenapa petugas sastra sepertinya datang ke garis depan dan melamun dalam emosi. Karena dia hanya mencari mati jika seperti itu. Dan sang dewa itu pun mengatakan dia hanya datang membuat catatan. Lalu Gautama pun menanyakan Dewa Yutau apakah dia memiliki pengalaman berperang. Dan Dewa Yutau berkata dia memiliki pengalaman berperang, namun perang tertulis. Hahaha, begini orang. Dan setelah itu, sayangnya chapter ini berakhir kawan, dan harus dilanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton sampai sini. Dan jangan lupa like serta subscribe kalian. Sampai jumpa.